kegiatan pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir ya? Hadir semua? Ya. Supaya kalian lebih semangat lagi, masih ingat yel kita? Masih. Baik, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baiklah anak-anak, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Materi. Perawati? Tentang apa? Tentang cerita fabel. Iya, tentang cerita. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Coba kunci dibaca, nak. Kompetensi dasar Ya. adalah struktur dan kebahasaan fabel. Latinnya dan Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. pembelajaran. Di sini ada manfaat pembelajaran. Coba, Abadi dibaca. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam memahami teks cerita fabel, khususnya struktur teks fabel dan aspek kebahasaannya. Iya, betul. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang teks cerita fabel ya. Yang pertama itu materi yang akan disampaikan adalah tentang struktur teks cerita fabel. Ada berapa strukturnya? 4. Ada 4. Coba Cindy apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, wadah. Iya, betul sekali ya. Ada 4 struktur teks cerita fabel. Setelah struktur tadi kita belajar apa? Tadi? Kaidah. Iya, kaidah Kebahasaan. kaidah kebahasaan teks fabel. Nah, di sini. Coba, Depri, ada berapa aspek kebahasaan teks fabel? ada 5. Ada pertanyaan? Daniel? Sandang itu apa? Baiklah. Kata sandang itu adalah kata yang melekat di depan. Bagus ya pertanyaannya? Bagus Daniel. Jadi kata sandang itu adalah kata yang melekat di depan nama seseorang untuk melebih-lebihkan. Tuh, kalau keterangan tempat Seperti di sekolah, Di kebun, di Iya. rumah. biasanya ada awalan apa ya? Di. Selain di? Ke rumah. Ke ya, ke pasar ya. Kalau paham, supaya kita lebih jelas mempelajari struktur dan aspek bahasa, Ibu akan memperlihatkan contoh teks cerita fabel. Nah, di sini contohnya apa judulnya? Kupu-kupu berhati mulia. Iya, kupu-kupu berhati mulia. Kalian akan membacakan secara estafet. Jadi semua harus memperhatikan. Bisa saja nanti secara belum sampai satu paragraf sudah Ibu ganti yang lain. Jadi harus memperhatikan dan menyimak baik-baik ya. Ya, Bu. Baik, kita mulai dari paragraf pertama ya. Cindy baca. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di taman. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan dan melihat taman yang sangat indah. Sang semut berkeliling sambil menyapa binatang-binatang yang ada di taman itu. Tiba-tiba ia melihat sebuah kepompong sedang mengelantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, lanjutkan lalu sekarang kita coba analisis bersama-sama ya. Kita mulai dari menganalisis strukturnya tadi ya. Coba, tadi struktur yang pertama apa? Orientasi. Siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu di bagian manakah dari cerita fabel ini yang termasuk ke dalam orientasi? Dibaca. Dari manakah? Dari mana sampai kemana yang menjelaskan bahwa itu adalah bagian orientasi? Mana? Ayo, yang lain? Yanti? Yang mana? Bacakan dari situ. Yang mana?
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di taman. Di sana ada apa? Ya, Daniel. Karena di sana sudah terlihat bahwa tiba-tiba ia melihat itu, berarti semut itu melihat sebuah kepompong. Itu sudah melihat apa itu ke masalahnya, karena sang semut mengejek karena bentuk kepompong yang sangat jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian semut mengejek, kemudian dan tiba-tiba di suatu hari terjadi hujan yang sangat deras dan semut pun jatuh ke dalam lumpur dan berteriak sekencang mungkin. Itu merupakan klimaks. Iya, bagus sekali. Terima kasih Daniel. Jadi komplikasinya tadi masalah ya? Iya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas struktur teks cerita fabel. Sekarang kita akan membahasnya tentang analisis kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Tadi ada berapa? 5. Ada 5 ya. Yang pertama tadi kita membahas tentang penggunaan Kata keterangan tempat sama yang kata depan. Iya, kata depan dan kata depan. Coba siapa di antara kalian yang tahu di cerita fabel ini yang mana penggunaan kata sifatnya? Ayo, mana sifatnya? FC. Senang itu termasuk kata sifat. Gimana? Dia sangat senang. Dia sangat senang. Mana? Ayo, Daniel. Indah. Oh iya. Coba tunjukkan kepada ibu. Mana Oh kata indah tersebut? Iya, sangat indah. Nah, itu adalah menunjukkan keterangan sifat. Kemudian di sana ada kan kalimat langsung? Ada. Itu pompom. Tunjukkan. Aku. Dia. Tunjukkan kalimat langsung. Kalimat langsung. Sampai mana? Alangkah buruk nasibnya. Kamu hanya bisa terdiam dan bergeluntung di situ. Sampai mana? Sampai mata. Ayo. Jalan. Lihat taman ini yang luas dan indah. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Ada tanda apa di sana, Lau? Dalam penanda kalimat langsung, tanda apa di sana? Petik. Mana tunjukkan? Tanda petiknya. Petik apa petik? Petik. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Jika tadi kita sudah menganalisis secara bersama-sama, sekarang kita membentuk kelompok. Masih ingat kelompok kita minggu lalu? Masih. Ya. Kelompok 1 itu Laudia, Ranti, Rianti, Vera. Kelompok 2, tadi kelompok 1 ya. Kelompok 2, Depri, Kunci, Rio dan Abadi. Kelompok 3, Ahmad Daniel, Esi dan Cindy. Sekarang silakan mendekat kepada kelompoknya. Ibu akan memutarkan sebuah tayangan video. Kalian simak dan dengarkan baik-baik. Setelah itu, kalian akan analisis struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Paham? Paham. Silakan mendekat kepada kelompok kalian masing-masing. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit untuk membahas strukturnya. Nah, tapi setelahnya kalian simak dulu videonya ya. Kedengaran? Kedengaran. Seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Nah, dari cerita tadi kalian akan menentukan struktur teksnya. Yang mana bagian orientasi, yang mana bagian komplikasi, yang mana bagian resolusi dan koda. Buktikan dalam teksnya. Jadi nanti kalian tuliskan bukti dalam teksnya. Kemudian setelah itu kalian yang kedua menentukan keterangan penggunaan kata sifat, kemudian kata keterangan kata depan, dan kata sambung pada
Kan apa itu struktur itu kan ada 4 kan ya, jadi kita bahas nanti ada orientasi, komunikasi, terus kode. Jadi kita apa tuh di sini Ya, bagi-bagi kamu orientasi, komunikasi, dan resolusi dan ini ada apa tuh juga tuh. ada juga Presentasikan ya. Masing-masing kelompok perwakilan akan maju ke depan membacakan hasil diskusinya berdasarkan tadi kegiatan sudah kita sampaikan tadi. Dimulai dari menentukan struktur teks cerita fabel. Ayo, kelompok siapa yang sudah siap yang ingin membacakan ke depan? Kelompok 1, silakan. Baca ke depan. Semua Satu saja. satu optimis ya Bu. Semuanya. Ya, silakan. Semuanya perhatikan ya. Yang baiklah, saya akan menyebutkan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang menentukan struktur dari cerita fabel yang berjudul Si Burung Bangau dan Seekor Anjing. Untuk bagian orientasinya yaitu dari paragraf pertama, suatu hari seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Menentukan keterangan tempat, kata sifat, kata sambung, dan kata depan. Ayo, kelompok 3. Silakan presentasi ke depan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aspek bahasa di dalam cerita tadi. Yang pertama itu ada kata sifat. Jadi yang dari cerita yang sudah dijelaskan oleh Vera, dari kata sifatnya adalah lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu, kata si anjing. Tubuhmu yang besar dan warna bulumu yang cerah seperti pelangi. Sayapmu yang lebar itu sangat cantik dan bahumu yang panjang itu sangat indah. Itu merupakan kata sifat. Kemudian yang terakhir tadi adalah menentukan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ayo silakan kelompoknya, kelompok 2. Kalimat langsung. Lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu, kata sang anjing. Nah, sekarang siapa yang bisa, kelompok mana yang bisa nih menyimpulkan hikmah pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita seekor burung bangau dan seekor anjing tadi? Ayo, Ahmad Daniel. Apa hikmahnya? Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita bangau tadi, kesombongan itu dapat menjatuhkan kita. Jadi ketika seseorang memuji kita, jangan anggap itu merupakan pujian, atau malah mereka tuh memuji kita dengan tujuan untuk Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa saja yang kita pelajari tadi pada hari ini? Siapa bisa menyimpulkan? Yang berani? Ayo, Ahmad Daniel. di sini aja Pak. Situ, ya, tepat. Jadi pada hari ini kita mempelajari tetap materi Mabel, dan yang kita pelajari adalah struktur dan aspek. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali ya dengan materi yang sama, cerita fabel. Namun minggu depan kalian akan lebih mempraktikkan ya tentang cerita fabel. Kalian akan menulis teks cerita fabel dengan urutan yang tepat. Jangan lupa di rumah juga diulangi lagi ya pelajaran yang kita pelajari hari ini. Di rumah diulangi lagi, dibaca lagi supaya kalian bisa ingat nanti jika menghadapi ulangan. Dan anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita doa dulu ya. Silakan. Daniel, Sebelum mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Daniel. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar, sudah aktif, sudah menjadi siswa yang hebat. Di rumah tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa belajar ya, sholat, belajar, itu yang utama. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.